Don't keep my love on the low low. Keep my love on the low low. You can throw me like a yo-yo, but Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjeli Dwi Putri dengan NIM 21003195. Tujuan saya untuk membuat video teknik presentasi ini yaitu memenuhi tugas mata kuliah pengantar psikologi dengan dosen pengampu Amin Akbar, PhD MA. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi tentang teknik presentasi yang akan saya presentasikan. Yang pertama yaitu anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang memerlukan penanganan khusus sehubungan dengan gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Kemudian yaitu jenis-jenis ABK ini dan ciri-cirinya. Yang pertama yaitu kita sebut dengan anak tunanetra. Anak tunanetra ini adalah anak yang memiliki gangguan pada daya penglihatannya, baik berupa sebagian ataupun menyeluruh. Yang kedua yaitu tentang anak tunarungu. Anak tunarungu adalah anak yang memiliki gangguan pada daya pendengarannya, baik sebagian atau keseluruhan, sehingga menyebabkan kurangnya kemampuan untuk melakukan komunikasi secara verbal. Kemudian itu anak tunalaras. Anak tunalaras ini adalah anak yang memiliki kesulitan menyesuaikan diri sehingga berperilaku yang tidak sesuai aturan norma yang berlaku di lingkungannya. Kemudian yang ketiga yaitu anak tunadaksa. Anak tunadaksa ini adalah anak yang memiliki kelainan atau bisa kita sebut dengan anak cacat permanen pada bagian sistem gerak tubuh meliputi otot, sendi, tulang. Kemudian yaitu anak tunagrahita. Anak tunagrahita ini adalah anak yang memiliki dan mengalami hambatan serta keterbelakangan mental yang jauh dari rata-rata EQ, berada di bawah 70. Sehingga menyebabkan anak kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik, berkomunikasi maupun menjalani kehidupan sosialnya. Tunagrahita terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu tunagrahita biasa dan yang kedua yaitu tunagrahita Down syndrome. Kemudian yaitu cerebral palsy, itu anak dengan gangguan yang terjadi dikarenakan kerusakan otak yang menyebabkan gangguan pada pengendalian fungsi motorik. Kemudian yaitu bisa kita sebut dengan anak gifted. Anak gifted ini adalah anak yang memiliki potensi di atas rata-rata pada anak umumnya, meliputi kecerdasan, kreativitas, serta tanggung jawab yang di atas anak-anak di usianya. Kemudian yang kedelapan bisa kita sebut dengan anak autis. Anak autis ini adalah anak yang memiliki kelainan yang menyerang perkembangan anak dikarenakan adanya gangguan yang terjadi di sistem secara pusat. Kemudian anak AD atau disebut dengan Asperger disorder sama halnya dengan autis yang memiliki kekurangan dalam berkomunikasi, perilaku dan hubungan sosial. Hanya saja anak yang menderita gangguan yang lebih ringan jika dibandingkan dengan anak-anak yang mengidap autis. Kemudian yaitu anak Rett disorder atau yaitu anak ini mempunyai gangguan perkembangan. Anak ini
masuk ke dalam kategori ASD yang termasuk ke dalam gangguan disorder. Ini adalah yang secara tiba-tiba mengalami kemunduran perkembangan saat mulai menginjak usia 18 tahun. Kemudian yang ke-11 bisa kita sebut dengan anak ADHD atau yang dikenal dengan anak hiperaktif, merupakan gangguan yang menyebabkan anak tidak bisa diam dan mudah bergerak dari tempat ke tempat lainnya. Kemudian yang 12 yaitu anak lamban belajar. Anak lamban belajar ini atau bisa kita sebut dengan slow learner, yaitu anak yang memiliki potensi kecerdasan di bawah normal, namun belum sampai ke tahap ketunagrahita. Kemudian yang terakhir itu bisa kita sebut dengan anak yang nomor 13, bisa kita sebut dengan anak yang memiliki kesulitan dalam belajar hal-hal spesifik. Kemudian yaitu yang poin C-nya, cara menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Izin ke screen teman-teman. Do the test, I'm acing it. Putting in time, she's wasting it. All I'm saying is, don't keep my love on the low low. Keep my love on the low low. You can throw me like a yo-yo, but I promise I won't let go. If you don't trust me by now, tell me right now, what can I do just to keep you around? Love on the low low. Baiklah, saya lanjut. Yang poin C-nya yaitu cara menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu bisa kita lakukan sebagai orang tua itu harus lebih terbuka pemikirannya untuk menangani anak ABK. Yang kedua yaitu lakukan pengawasan sendiri dari dini. Kemudian yang ketiga yaitu berikan motivasi, perhatian dan bimbing. Kemudian yang keempat, adaptasi dengan anak. Yang kelima, meningkatkan kedekatan emosional dengan anak. Yang keenam, ajari anak untuk mengeksplor keterampilannya. Yang ketujuh, tanamkan kemandirian sedari dini. Kemudian yang kedelapan, lakukan kerjasama dengan sekolah. Yang sembilan, lakukan pembiasaan mengenai sanksi dan hukuman. Kemudian yang ke-10, pelajari kebiasaan dan kebutuhan anak. Kemudian yang ke-11, ikuti saran-saran pakar. Yang 12-nya, pilihlah sekolah yang tepat. Yang terakhir, ikutkan anak pada terapi yang ada. Kemudian yang poin C-nya yaitu ciri-ciri anak berkebutuhan khusus ini ada mempunyai 4 ciri. Yang pertama yaitu lebih suka menyendiri. Yang kedua itu bersifat emosional. Yang ketiga yaitu berkesulitan berkomunikasi antara yang satu dengan yang lain. Kemudian yang poin yaitu cara kita mengajar anak berkebutuhan khusus agar mudah dimengerti. Yang pertama yaitu persiapan ruangan senyaman mungkin. Yang kedua, bicara dengan aksen nada jelas. Yang ketiga, selalu bersifat baik dan positif dalam kondisi apapun. Kemudian yang keempat yaitu manfaatkan dan pelajari semua metode yang ada. Yang kelima, biasakan mengajar efisien. Yang keenam, tempatkan pada lingkungan positif. Yang ketujuh, berbagai pengalaman lewat cerita. Kemudian yang akhirnya yaitu anak yang memiliki kebutuhan khusus dikategorikan menjadi dua konsep. Yang pertama itu anak berkebutuhan temporal, yaitu anak yang mengalami hambatan sementara atau tidak tetap seperti trauma akibat bencana alam atau kerusuhan.
Yang kedua yaitu anak berkebutuhan khusus permanen, yaitu konsep anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen adalah anak yang akibatnya dari perkembangan yang secara permanen memerlukan perhatian dan pelayanan khusus. Termasuk dalam klasifikasi ini adalah anak yang mengalami hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan kecerdasan, hambatan fisik, emosional, sosial, dan atau dikarenakan kecelakaan sejak di dalam kandungan maupun setelah lahir sehingga mengalami kecacatan. Kemudian yang poin G-nya yaitu istilah terminologi yang dapat digunakan untuk memahami anak berkebutuhan khusus ini, yaitu terbagi tiga, yaitu yang pertama impairment, yang kedua disability, yang ketiga handi. Saya akan lanjut tentang poin H-nya, yaitu poin terakhir membahas tentang tiga kategori anak-anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu bisa kita sebut dengan anak-anak yang terdaftar di sekolah dasar atau SD tapi tidak mengalami kemajuan yang memadai. Kedua, anak-anak yang tidak terdaftar di SD tapi sebenarnya dapat didaftarkan di sekolah dasar yang lebih responsif. Kemudian yang ketiga, kelompok anak yang relatif sedikit, yaitu mereka yang mengalami gangguan fisik dan mental yang berat atau yang mengalami kombinasi dari gangguan tersebut atau kelainan ganda yang membutuhkan pendidikan khusus yang kompleks. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah berpartisipasi untuk membantu saya dalam teknik presentasi ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Throw me like a yo-yo, but I promise I won't let go. If you don't trust me by now, tell me right now. What can I do just to keep you around? Love on the low, low. Don't keep my love on the low, low. Yeah, she's a keeper, but I just can't keep her. She be running when I try to get deep.